Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, mari kita dengarkan kebenaran firman Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terima kasih kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan buat tubuh, jiwa, dan roh kami. Sebentar kami lakukan perjalanan kami hari ini, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Allah pada kesempatan kali ini kami berjudul berbuah manis. Saudara, berbuah manis adalah salah satu ciri sebuah pohon yang sehat. Buah yang manis tentunya banyak disukai orang. Karena pohon tidak hanya sekedar berbuah yang diharapkan, tetapi berbuah yang berdampak atau berbuah yang bisa dinikmati. Saudara, demikianlah dengan kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi kenyataan yang ada ini, saudara, membuat iman kita tergoncang, membuat iman kita dipertaruhkan, membuat iman kita dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian kasih Tuhan, buah-buah roh itu harus tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Sebuah buah itu dapat dinikmati, buah itu dapat berdampak bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang 4 mengatakan bahwa Yesus berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu artinya saudara kasih dalam Tuhan, kita harus berada dalam hadirat Allah. Kita harus terus berada di dalam hadirat Allah. Mesti harus melekat, masih harus melekat pada Allah. Jika kita mau berbuah lebat dan berdampak, saudara kasih dalam Tuhan. Buah roh yang kita baca pada kesempatan hari ini adalah ciri-ciri orang percaya, ciri-ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, ciri-ciri orang yang berkemenangan karena mereka memiliki buah-buah Roh Kudus. Bagaimana caranya? Yaitu harus tetap memikirkan hal-hal yang baik. Memikirkan hal-hal yang baik. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, di situ dikatakan dengan jelas bahwa semua yang benar, yang sedap didengar dan sebagainya itu harus kita perhatikan, harus kita lakukan, harus kita pikirkan semuanya. Ketika kita bisa setia, selama kita bisa melakukan, selama kita bisa memikirkan, melakukan hal-hal yang baik itu, saudara kekasih dalam Tuhan, maka Tuhan berjanji bahwa buah-buah yang manis itu akan kita terima. Dan buah-buah manis itu pun akan juga bisa dinikmati bagi orang-orang lain. Saudara kekasih di dalam Tuhan, adapun saudara sekalian, adapun ciri-ciri orang yang berbuah manis itu. Ciri-ciri orang yang berbuah manis itu yang kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23 ini kiranya menjadi perenungan bagi saudara-saudara yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Di situ yang pertama dikatakan adalah kasih. Kasih adalah penuh kasih, artinya di sini orang percaya harus penuh kasih. Orang percaya harus sabar, tidak sombong. Itu adalah ciri-ciri kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu adanya memberi. Ya, kasih itu tidak mengharapkan, tapi kasih itu memberi.
memberi kasih, memberi perhatian, memberi dorongan, memberikan semangat di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang-orang percaya, yang pertama, yang utama kita adalah mempunyai kasih. Yang kedua yaitu bersukacita. Orang percaya harus bersukacita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Allah, dan Allah tinggal di dalam kita, pasti ada sukacita meski keadaan kita tidak mendukung. Di dalam keadaan susah kita harus bersukacita. Di dalam keadaan terjepit kita harus bersukacita. Di dalam keadaan kita kekurangan kita harus bersukacita. Di dalam keadaan apapun, situasi apapun, firman Allah mengatakan bahwa kita harus bersukacita. Itu adalah ciri-ciri bagaimana orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu bagaimana orang itu berbuah manis. Yang ketiga, adanya damai sejahtera. Berusaha berdamai dengan semua orang. Kita harus damai sejahtera dalam hati kita. Apa artinya supaya kita berusaha berdamai kepada semua orang? Tidak ada kata yang namanya bermusuhan. Tidak ada perselisihan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kalau kita tidak ada perselisihan terhadap sesama kita, rekan kita, keluarga kita, kalau kita bisa berdamai kepada semua orang, maka kita akan mempunyai damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang ada di dalam hati kita inilah bila bisa terpancar dan kita dapat dinikmati, berdampak bagi orang lain. Yang selanjutnya, saudara sekalian, buah roh yaitu sabar. Sedapat mungkin kita bisa mengendalikan diri kita, tetap sabar dalam keadaan apapun. Walaupun sabar itu ada batasnya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara sekalian, kita diperlukan yang nama suatu kesabaran. Amsal 14 ayat 29 disebutkan, orang yang sabar besar pengertiannya. Orang yang sabar besar pengertiannya. Artinya apa? Tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak gampang bermusuhan, tidak gampang menghadapi sesuatu itu dengan emosi. Saudara sekalian, kita harus sabar. Ini adalah ciri daripada orang-orang yang percaya, yang ada roh, buah roh yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya yaitu buah roh tentang kemurahan. Saudara-saudara, tetap berjuang dengan kemurahan hati. Tetap berjuang dengan kemurahan hati. Artinya saudara sekalian, walaupun kita disakiti, walaupun kita tidak dianggap, kita mau memaafkan, kita mau mengampuni, kita mau menolong. Walaupun itu berat rasanya, kalau kita harus penuh dengan segala kemurahan. Matius pasal 6 ayat yang ke-36, di situ mengatakan, sama seperti Bapamu adalah setia. Seperti Bapamu murah hati, saudara sekalian. Murah hati seperti Bapa kita Tuhan Yesus Kristus murah hati. Demikian juga kita sebagai anak-anaknya harus bermurah hati. Selanjutnya yaitu berupa kebaikan. Buah roh selanjutnya yaitu kebaikan. Berikan maka kamu akan diberi. Saudara kekasih di dalam Tuhan, artinya kebaikan berupa apapun, kebaikan berupa berbentuk apapun, tetap kita akan berikan tanpa syarat apapun. Kalau hati kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan hidup, hati kita penuh dengan segala kebaikan. Apapun keadaan dan risikonya, tetaplah kita memberikan kebaikan. Walaupun apa kebaikan kita tidak dianggap, walaupun kebaikan kita disepelekan, walaupun kebaikan kita tidak dihiraukan, tetapi inilah ciri-ciri orang percaya, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Salah satunya juga adalah kebaikan. Kebaikan terhadap sesama kita, baik terhadap rekan-rekan kita, baik terhadap siapapun. Itulah kalau kita baik kepada orang-orang lain, maka nama Tuhan dipermuliakan. Saudara kasih dalam Tuhan, yang selanjutnya, buah roh yang selanjutnya yaitu kesetiaan, saudara sekalian. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ya, tapi siapakah? Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara sekalian, hanya orang yang dipenuhi Roh Tuhan, hanya orang yang ada Roh Kudus lah yang ada kesetiaan. Kesetiaan di sini, waktu diberkati atau tidak, kita tetap setia. Waktu kita dianggap atau tidak, kita setia, tetap setia. Terutama iman kita tetap setia kepada Tuhan.
Kalau keadaan kita sekarang ini tidak memungkinkan, keadaan kita tidak mendukung, keadaan kita serba sulit, keadaan kita serba terjepit, keadaan kita tidak bisa diharapkan. Tuhan mengajarkan orang percaya harus mempunyai iman yang kuat. Orang yang percaya harus mempunyai iman yang teguh. Karena iman yang kuat, iman yang teguh inilah membuat kesetiaan. Kesetiaan kita terhadap Tuhan, menanti janji-janji daripada Tuhan. Kalau kita mempunyai roh Tuhan, kita mempunyai buah-buah roh itu dalam setiap kehidupan kita, yaitu berupa kesetiaan, maka itu akan menjadi buah yang manis yang boleh kita terima, saudara kasih dalam Tuhan. Selanjutnya, buah roh selanjutnya yaitu kelemah lembutan. Orang yang ada roh Tuhan akan tetap terus berjuang dalam kelemah lembutan, ya. Walaupun dihadapkan pada orang-orang yang mungkin menyakiti kita, kita dihadapkan pada orang-orang yang tidak mau menerima kita, kita dihadapkan orang-orang yang perkataannya itu menyakitkan hati kita. Firman Allah mengatakan kita harus mempunyai sikap. Sikap itu yang penting, sikap bagi orang-orang percaya. Walaupun kita tidak dianggap, walaupun kita disakiti orang, walaupun kita diremehkan orang, saudara, perkatakan dengan lemah lembut. Sebab ucapan-ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang diharuskan menjadi berkat. Seperti kita menyampaikan firman, ya saudara, ucapan kita harus lemah lembut. Walaupun di dalam hati kita jengkel, tetapi saudara sekalian, inilah jikalau ada orang-orang mempunyai buah roh di dalam setiap kehidupan kita, kita akan melontarkan, kita akan memberikan kelemah lembutan di dalam sikap, di dalam tindakan, di dalam ucapan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, yang selanjutnya, buah roh selanjutnya yaitu penguasaan diri. Ini hal yang paling penting di dalam ciri-ciri orang yang berbuah manis. Kalau ada damai sejahtera, kalau ada sukacita, kalau ada kasih, kalau ada kemurahan, kalau ada kebaikan, saudara sekalian, kita ada dalam setiap kehidupan kita. Tetapi satu, kalau kita tidak bisa menguasai diri, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, saudara sekalian, maka semuanya akan jadi berantakan. Kita akan hancur, saudara sekalian. Percuma pengiringan kita, iman percaya kita kepada Tuhan, kalau kita tidak menguasai diri. Sebab dikatakan firman Allah, orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Amsal yang ke-25 ayat yang ke-28. Oleh karena itu penting di dalam setiap kehidupan kita. Buah roh itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Yang terpenting yaitu penguasaan diri kita. Jangan sampai kita cepat tersinggung, jangan sampai kita cepat marah, jangan sampai kita cepat menjadi murka atau emosi. Karena buah roh itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Harus ada kelembutan, harus ada kesabaran, harus ada kesetiaan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama mau belajar. Kita sama-sama berjuang, melakukan, berbuat apa yang Tuhan mau, apa yang mau Tuhan lakukan sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang penuh dengan buah-buah roh itu, untuk menghasilkan buah yang lebat, buah yang manis, buah yang memuliakan nama Tuhan. Milikilah, saudara sekalian, buah roh ini di dalam setiap kehidupan kita, supaya apa, saudara sekalian, buah yang kita terima daripada Tuhan ini dapat berdampak yang baik, dapat berdampak manis kepada orang-orang yang mendengarkan, pada orang-orang di sekitar kita. Sehingga bukan kuat kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi biar semua yang kita dapat ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar dan belajar, meraih, berjuang untuk mendapatkan buah roh ini, dan kita bisa merawatnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Biarlah pesan-pesan Tuhan pada saat hari ini boleh memotivasi kami, menjadi bahan perenungan bagi kami, untuk kami melangkah sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini. Penyertaan serta tuntunan Allah boleh menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dosa kami, kekurangan dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.